paling populer di Indonesia. Kecapi suling adalah salah satu bentuk ansambel musik tradisional Sunda yang berasal dari Jawa Barat, Indonesia. Musik ini menonjolkan perpaduan harmonis antara dua instrumental utama, yaitu kecapi dan suling bambu Sunda. Kolaborasi kedua instrumen ini menghasilkan suasana musik yang lembut, meditatif, dan penuh nuansa alam khas budaya Sunda. Kemunculan kelompok musik kecapi suling berawal dari tradisi karawitan Sunda, khususnya dalam seni tembang Sunda Cianjur pada abad ke-19. Pada awalnya kecapi dan suling berfungsi sebagai pengiring nyanyian tembang yang dibawakan para sinden dalam lingkungan bangsawan dan masyarakat menengah atas. Namun, seiring waktu, permainan kecapi dan suling berkembang menjadi bentuk musik instrumental yang berdiri sendiri tanpa vokal dan mulai dipentaskan dalam berbagai acara budaya pada tahun 1959 hingga 1980. Kecapi suling mulai direkam dalam bentuk kaset dan diputar luas di radio. Instrumen-instrumen utama. Pertama, 1. Kecapi indung sebagai pengatur ritme dan harmoni. Kedua, kecapi rincik memainkan pola cepat dan memperkaya tekstur musik. Ketiga, sulit bambu Sunda memainkan melodi utama dengan nada lembut dan melengking. Kombinasi dari ketiganya menghasilkan suasana musik yang teguh, elegan, dan sangat khas Sunda. Beberapa musisi dan kelompok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kecapi suling antara lain Mang Koko, salah satu tokoh penting dalam modernisasi musik Sunda, banyak membuat komposisi yang menjadi standar dalam kecapi suling. Kemudian Yuswira Direja, seniman, akademisi, dan komposer yang merekam banyak karya kecapi suling, banyak tampil dalam festival internasional. Kemudian Ujang Suryana dan grup kecapi sulingnya dikenal luas melalui rekaman dan penampilan di berbagai daerah. Selanjutnya, kecapi suling bambu Mang Engkur, salah satu kelompok yang rekamannya populer di radio dan platform musik. Peran dan popularitas kecapi suling kini tidak hanya dimainkan dalam konteks adat Sunda. Musik ini sering dipakai untuk relaksasi, meditasi, pengantar tidur, pertunjukan budaya, hotel, dan spa, hingga dijadikan latar film dokumenter. Popularitasnya tetap bertahan karena keindahan melodi suling yang lembut dan harmoni kecapi yang menenangkan jiwa. Asal-usul dan perkembangan awal kecapi suling diyakini berasal dari seni pantun Sunda, bahkan ada peribahasa kawas pantun Taejung kecapi seperti pantun tanpa kecapi, menunjukkan keterikatan erat keduanya. Kesenian ini mulai berkembang pesat pada masa Bupati RAA Prawidireja di Cianjur yang menjadi tonggak penyebaran kecapi suling di daerah lain. Alat musik kecapi sendiri adalah adaptasi dari alat musik Tiongkok bernama guzheng. Bentuk dan fungsi perpaduan instrumen kecapi suling merupakan perpaduan antara alat musik kecapi yang dipetik dan suling yang ditiup. Fungsinya mengiringi lagu-lagu tradisional seperti tembang Sunda dan juga lagu-lagu kontemporer. Alunan musiknya lembut dan mendayu-dayu, seringkali digunakan dalam irama yang melankolis untuk mengekspresikan keindahan, kepuasan, dan kelembutan. Perkembangan modern, adaptasi zaman, kecapi suling mulai mengiringi lagu-lagu modern karena fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seniman mencoba memadukan kecapi dengan instrumen modern lain seperti piano, biola, dan juga melirik musik jazz dan pop. Berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan kecapi suling ke dunia luar, seperti mengadakan pertunjukan kolaborasi dengan alat musik serupa dari negara lain, seperti guzheng Tiongkok dan koto Jepang. Pengembangan pedagogi
mengajak kaum generasi muda diciptakan lagu-lagu Edward Kecapi yang disebut carakan. Cara menggunakannya, kecapi alat musik yang dipetik merupakan instrumen utama dalam musik Sunda. Hal ini menjadi dasar kerangka irama. Kemudian suling, alat musik tiup yang berbuat dari bambu berfungsi membawa melodi lagu. Ada juga iringan lain, terkadang dilengkapi dengan biola atau rebab sebagai penyeimbang melodi. Dan ada jenis-jenis musik. Jenis-jenis musik yang menghasilkan musik instrumental, lagu-lagu tembang Sunda atau lagu-lagu kawih. Kecapi suling Sunda bisa diterima luas di kalangan masyarakat karena beberapa alasan penting. Yang pertama, suaranya lembut dan menenangkan. Perpaduan kecapi dan suling menghasilkan musik yang halus, tidak bising, menenangkan pikiran, cocok untuk suasana santai, relaksasi, atau malam hari. Karena sifatnya yang calm dan elegan, masyarakat mudah menyukainya. Kedua, mengandung nilai budaya Sunda. Musik kecapi suling membawa ciri khas kesopanan, kelembutan, ketenangan ala budaya Sunda. Nilai-nilai ini membuat musiknya terasa dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda maupun masyarakat Indonesia secara umum. Ketiga, mudah diterima berbagai generasi. Musiknya tidak rumit, melodinya indah dan mudah diingat. Disukai mulai dari orang tua hingga anak muda. Sering dipakai di hotel, restoran, acara adat, hingga hiburan modern. Keempat, sering digunakan di banyak acara. Kecapi suling sering hadir dalam pernikahan adat, penyebutan tamu penting, pergelaran seni, acara resmi pemerintah, pertunjukan wisata budaya. Karena sering muncul, musik ini semakin dikenal dan diterima masyarakat luas. Kelima, membangkitkan suasana khas Sunda. Musik ini membawa nuansa sejuk, damai, syahdu, romantis. Ciri khas inilah yang membuat orang merasa nyaman ketika mendengarnya. Keenam, warisan tradisi yang terus dilestarikan. Banyak sekolah, sanggar seni, dan pemerintah daerah yang mengajarkan, mempertunjukkan, mempromosikan kecapi suling sehingga masyarakat terus mengenalnya. Ketujuh, fleksibel untuk digabung dengan musik modern. Saat ini, kecapi suling banyak dikolaborasikan dengan musik pop, jazz, suhu, lagu daerah modern, sehingga semakin mudah diterima oleh masyarakat zaman sekarang. Aku memiliki sedikit pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, lagu apa aja sih yang biasanya dimainkan dalam kecapi suling Sunda? Aku jawab ya, beberapa lagu yang sering dimainkan dalam pertunjukan kecapi suling Sunda antara lain Es Lilin, Bajing Muncak, Penghega, Sorbang Palit, Cucuren, Tekocang. Kemudian, lagu-lagu ini memiliki melodi lembut dan sesuai dengan karakter kecapi suling. Dan satu lagi pertanyaan, mengapa musik kecapi suling sering dimainkan pada malam hari? Aku jawab ya, karena musik kecapi itu memiliki suara yang lembut, pelan, dan menenangkan, sehingga sangat cocok untuk suasana malam yang tenang. Pada malam hari, suara kecapi dan suling terdengar lebih jelas, lebih syahdu, dan bisa membantu menciptakan suasana damai serta relaksasi. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah dari ucapan atau dari materi yang saya berikan kepada Bapak Guru dan teman-teman semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga belajar. Terima kasih sudah menyaksikan sedikit ilmu yang saya pelajari dan kita belajar.